in the attic. I got the best though. With the money, we bout to run it up. This chopper in your ass is coming like a double cup. Like you should know that we a prize. And if your beef is bullet sparking, we don't do. Tak ting tung ting ting, tang tung teng blek gagek, keluak melekiting belekutang met mumet bres. Yang artinya, gak ada artinya. Halo sobat nganggur dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya, dan diberikan rejeki yang melimpah walaupun pengangguran. Kali ini Mimin akan bagikan alur cerita film, yang judulnya ada di akhir video. Ya udah nggak perlu lama-lama lagi, mari siapkan kopi, teh manis, spiritus dan selamat mendem. Tak ting tung ting ting. Film dimulai dengan memperlihatkan markas bandar narkoboy, yang selama ini bisnis mereka aman-aman saja. Makhluk bertato ini sedang menikmati coklat beng-beng. Tanpa disadari di belakangnya ada yang menghampiri. Terdengar orang mengetuk pintu. Ternyata pria yang tadi masuk ke dalam sana untuk mencuri sejumlah uang milik bandar narkoboy tersebut. Pria bernama Terry Savage, seorang mantan tentara dari operasi khusus, mendapatkan berbagai medali penghargaan dari berbagai misi. Sehingga Terry ini bisa dibilang pahlawan perang, yang sebenarnya sangat disayangkan sekali terlibat dalam aksi kriminal seperti ini. Terry dipanggil oleh Bapak Komisaris ke ruangannya untuk ditanya kenapa dia melakukan kejahatan ini. Terry rupanya memiliki seorang putri kecil yang dirawat di rumah sakit, dan diperlukan tindakan cepat untuk dilakukan operasi. Sehingga dia terpaksa merampok markas bandar narkoboy untuk mendapatkan biaya operasi anaknya. Menyadari Terry bukan orang yang jahat, Bapak Komisaris pun menawarkan kesepakatan agar Terry bisa terbebas dari jerat hukum, yakni, sebuah misi rahasia yang dimana dia harus menjadi seorang napi, dan masuk ke dalam sebuah penjara yang disinyalir telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan Terry bertugas untuk menyelidiki sekaligus mencari bukti tentang kebenaran kabar tersebut. Bapak Komisaris pun akhirnya sepakat untuk menanggung biaya operasi anaknya sekaligus menghapus catatan kriminalnya. Terry pun setuju untuk dikirim ke penjara dan bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Akhirnya Terry tiba di penjara dan disambut oleh pukulan dari salah satu penjaga yang memaksa Terry untuk diam karena rupanya semua tahanan di penjara ini harus disuntikkan sebuah chip yang membuat semua narapidana bisa dilacak dengan mudah apabila terjadi aksi pelarian. Tak hanya para sipir yang kasar, para napi pun sama tidak manusiawinya dengan mereka semua yang ketika satu napi nampak meringis ketakutan. Terry terlihat sangat tenang melihat kejadian itu, dan dia tetap fokus pada misi rahasianya. Ketika sudah di dalam sel, Terry menemukan sebuah ponsel yang diselipkan di buku, yang ternyata sengaja disediakan Bapak Komisaris agar Terry bisa berkomunikasi sekaligus mengambil foto bukti kejanggalan yang ada di penjara ini. Scene berganti di mana jam makan siang pun tiba. Seperti biasa kita akan dibawa ke dalam situasi beradrenalin ketika Terry harus bertemu dengan satu napi yang sok jago di penjara ini. Dia bernama Mongul, ini orangnya. Meski sempat mengintimidasi, Terry memilih untuk menghindar dan tidak terpancing dengan ancaman dia. Saat di lapangan lagi-lagi Terry dihampiri oleh sekelompok geng penjara yang dipimpin oleh Freeway. Inilah congornya Freeway mengajak Terry untuk gabung dengan gengnya. Namun karena tujuan Terry di sini bukan untuk sok jagoan, dan kampungan, dan norak, Terry pun menolak tawaran mereka. Kemudian, ketegangan baru benar-benar dimulai ketika Terry berada di ruang laundry. Di sana ada juga si Freeway yang lagi nyuci sempak. Tiba-tiba muncul segerombolan geng Meksiko yang bermaksud untuk mengeroyok Freeway. Di sini kita akan diperlihatkan dengan bagaimana lihainya si bangke Freeway ini dalam bertarung, hingga membuat mereka semua terjengkang tak berdaya. Kemudian, muncullah Mongol dan pasukan yang masuk ke sana, untuk memberi pelajaran matematika kepada Terry. Terry kewalahan dengan kejadian ini, akhirnya datanglah napi dari sel sebelah bernama Bones, yang dengan sangat ujuk-ujuk membantu Terry dalam menyelesaikan pelajaran matematika dari Mongol. Atas kejadian itu, akhirnya Terry dijebloskan ke ruang isolasi. Terry pun dipanggil kepala penjara. Kita panggil saja si Jancuk. Ini congornya. Si Jancuk ini dengan terang-terangan mengatakan jika penjara ini hanyalah sebuah kamuflase dari sebuah laga pertarungan bebas, yang disebut The Dungeon. Yang mana laga tersebut adalah ajang pertarungan bebas layaknya Fight Club, namun hanya dilakukan oleh dua napi yang memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi. Terry pun kemudian ingin mengikuti laga itu,
dia pun diberikan seragam dan dimasukkan satu sel bersama dengan Bones, orang yang sudah menolongnya tadi. Ternyata, Bones adalah seorang ahli bela diri yang cukup mumpuni, dan ditugaskan kepala penjara untuk mengajari Terry bertarung dengan benar, supaya bisa mengimbangi para petarung naga nantinya. Terry akhirnya sudah siap untuk mengikuti laga ini ditemani Bones. Dia mulai berjalan menyusuri lorong penjara menuju ke lokasi tempat diadakannya laga gelut ilegal ini. Di babak pembuka, Terry diam-diam mengeluarkan ponselnya, untuk mengambil foto sebagai bukti dan dikirim kepada Bapak Komisaris. Setelah babak pertama selesai, kini giliran pria yang beraksi 1 lawan 2 sekaligus dan menunjukkan kemampuan luar biasa untuk membuat down mental seorang Terry. Dan akhirnya sekarang giliran Terry yang bertarung dan dia harus melawan seorang napi yang memiliki gigi taring sebagai ciri khasnya. Napi tersebut sengaja menajamkan giginya supaya terlihat seperti vampir. Biar lawannya ketakutan, dan apa yang terjadi? Ternyata penampilan tidak mendukung dengan kekuatannya. Terry berhasil membuat lawannya terjengkak tak berdaya hanya dengan 1 pukulan saja. Di mana hal itu cukup membuat kepala sipir bahagia karena akhirnya dia memiliki jagoan baru. Namun berbeda dengan Freeway yang merasa sirik dengan si Terry, akhirnya Freeway yang merasa paling jago ini tidak suka dengan keputusan si kepala sipir yang mengikut sertakan orang baru dalam ajang bergengsi ini. Beberapa hari kemudian, Terry mendapat kunjungan dari seorang wanita cantik hitam manis dan unyu-unyu bernama Janet. Dia adalah seorang pengacara kemiliteran yang ditugaskan khusus untuk menangani kasus para veteran perang seperti si Terry ini. Dia memberikan kartu namanya jika Terry membutuhkan bantuan atau lubang bercocok tanam untuk menanamkan benih-benih iblis. Singkat cerita, tibalah hari Jumat jadwal laga gelut ilegal ini diselenggarakan. Semua orang nampak sudah bersemangat untuk menonton laga ini, karena ada seorang napi asal Asia yang akan bertarung melawan Terry. Napi tersebut melakukan demonstrasi untuk menunjukkan skillnya dalam bertarung. Akan tetapi berkat bantuan dari sang sutradara, lagi-lagi napi tersebut berhasil dibuat tak sadarkan diri hanya dengan 1 bogeman yang dilayangkan oleh Terry. Berkat kehebatan 1 kali pukulnya yang didukung oleh sutradara, Terry sekarang sangat disegani oleh semua napi, bahkan dia tidak perlu mengantri lagi hanya untuk sekedar mengambil makanan. Scenes berganti di mana Terry sedang melakukan pekerjaan sendiri. Dia didatangi oleh anak buahnya Freeway, yang tidak suka dengan Terry karena menjadi jagoan baru di tempat ini. Ketika mereka masih bertarung, tiba-tiba muncul seorang sipir wanita yang mencoba melerai, tetapi naas justru malah dia yang terluka di bagian itilnya. Usut punya usut, ternyata tindakan cecunguk itu bukan atas perintah Freeway, melainkan inisiatif mereka sendiri yang tidak suka dengan Terry, dan itu cukup membuat Freeway marah besar kepada mereka semua. Di sisi lain, Terry menemui kepala sipir untuk meminta sebuah pertarungan antara dirinya melawan si bangke Freeway itu. Kepala sipir pun membawa Terry dan 2 anak buahnya ke dalam gudang yang di situ mereka diberikan ceramah mengenai tindakan mereka yang di luar perintah sang kepala. Sehingga untuk memberi pelajaran si bangke Freeway supaya tidak macam-macam lagi, kepala sipir pun dengan sangat tidak berperi kemanusiaan membunuh kedua anak buah Freeway itu tepat di depan mata kepalanya sendiri. Sembari terus memberi kabar kepada Bapak Komisaris, di sisi lain Terry pun melakukan berbagai latihan bersama Bones agar lebih menguatkan fisiknya. Di mana meskipun Terry pada dasarnya sudah jago dan merupakan tentara yang terlatih, tetapi dalam pertarungan ini fisik dan pengalaman saja tidak cukup. Terry harus punya mental yang kuat untuk bertarung di atas ring di antara orang banyak tanpa ada aturan sedikit pun. Tibalah hari pertarungan. Pak Kepala Sipir nampak bahagia dan bersemangat menyaksikan juara bertahannya bertarung melawan sang jagoan baru, yaitu Terry. Pada menit-menit awal Terry cukup kesulitan menghadapi Freeway. Dia memiliki gerakan lincah dan cukup sulit untuk dikenai. Tetapi meski sempat kesulitan, Terry akhirnya bisa menguasai pertarungan yang mana sekalinya kena pukulannya mampu membuat si bangke ini terkapar dan tak berdaya. Setelah selesai pertarungan itu, Terry langsung mengirim video kepada Bapak Komisaris yang terhormat. Di mana video itu akan dijadikan sebagai bukti yang cukup kuat bahwa penjara ini telah melakukan kegiatan ilegal di luar fungsinya. Dan setelah kemenangan ini Terry lebih banyak mendapatkan respek, bahkan saat ini Terry tidak perlu mengantri untuk mengambil makanan karena semua napilah yang mengambilkan makanan untuknya. Kemudian, Terry dipanggil Pak Kepala untuk menemuinya di kantor, di mana Terry diajak berkeliling dan diceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Bahwa, meskipun dirinya adalah kepala penjara, dia tidak punya cukup power untuk mengendalikan para napi bengis ini. Berbeda dengan Terry yang menjadi juara baru alias pahlawan rakyat yang sangat disanjung oleh semua napi,
yang dimana Terry memiliki kendali penuh dan bisa mengatur mereka semua. Sehingga Pak Kepala ingin agar Terry bekerja sama dengan dirinya, untuk bisa mengendalikan seluruh napi yang ada di penjara ini. Dan terungkaplah sebuah fakta, mengapa si Kepala butuh Terry untuk kerja sama karena dirinya rupanya diam-diam menjadi bandar narkoboy yang dijalankannya di penjara ini. Bahkan yang bekerja untuknya adalah para napi yang ada di penjara ini sendiri. Kepala sipir mendapatkan permintaan yang semakin meningkat membuat dia kewalahan, sehingga dia membutuhkan banyak karyawan untuk membantu menjalankan bisnis ini, dan diharapkan dengan bantuan Terry sang pahlawan rakyat diharapkan bisa merayu semua para napi untuk mau membantu bisnis haram ini tetap berjalan. Tak cukup sampai di situ, Terry pun diperlihatkan dengan Freewa yang terbaring di atas kasur dan dua anak buahnya yang sudah menjadi bangkai. Terry menyadari ini sudah terlalu jauh kebablasan dan keterlaluan, dia pun menolak tawaran tersebut dan sekaligus ingin berhenti melakukan pertarungan. Tetapi tiba-tiba Terry dibuat sangat terkejut saat mengetahui jika Pak Komisaris adalah teman dekat dari sang kepala penjara, dan menjalankan bisnis kotor ini berdua. Terungkaplah sebuah fakta baru masuknya Terry ke penjara ini, rupanya sudah direncanakan oleh Pak Komisaris yang mendapat bayaran tinggi dari kepala penjara. Dan dengan sangat liciknya, jika Terry berniat keluar dari lingkaran gelap ini, maka si kepala sudah menyiapkan rencana B, yakni si Bones yang diancam akan dibunuh apabila Terry tidak menuruti keinginannya. Singkat cerita, Terry pun akhirnya sadar bahwa selamanya mereka tidak akan bisa lepas dari semua ini. Akhirnya Terry berinisiatif untuk melakukan perlawanan dengan cara menggabungkan semua geng menjadi satu dan bersama-sama melakukan sebuah rencana rahasia, untuk mengalahkan kepala dan para anak buahnya. Di sisi lain Terry juga memanggil Janet si pengacara kemiliteran, untuk diberikan sebuah memory card, yang berisi semua bukti kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala penjara ini. Singkat cerita, tibalah waktunya pertarungan antar penjara. Si kepala penjara terlihat sangat bahagia menyambut kedatangan jagoan dari penjara lain. Dan dia dibuat cukup terkejut saat melihat jagoan dari penjara lain, yang memiliki ukuran yang tak seimbang dengan Terry. Sehingga si kepala sempat komplain kepada sahabatnya, namun karena tidak mau rugi kepala pun terpaksa melanjutkan pertarungan ini sesuai jadwal. Sama seperti pertarungan sebelumnya, Terry nampak hanya bertahan tanpa melakukan perlawanan, di mana dia diangkat dan dibanting sampai hampir tak sadarkan diri hingga dia kembali teringat dengan sosok putrinya yang masih sakit, dan teringat belum bayar cicilan pinjol. Dengan semangat membayar cicilan itulah Terry kembali bangkit, dan dengan hanya satu pukulan saja itu sudah cukup untuk menumbangkan si lawan yang punya tubuh tinggi besar dan seperti King Kong itu. Seketika itulah Terry langsung berteriak-teriak agar semua napi segera menjalankan rencananya. Dan ternyata semua geng sudah setuju untuk bekerja sama menghancurkan keangkara-murkaan dan sistem yang sudah bobrok di penjara ini. Dibarengi dengan munculnya pasukan khusus untuk menyergap aktivitas ilegal di tempat ini, yang hal tersebut dilakukan berkat Janet sang pengacara kemiliteran yang cantik jelita. Sempat terjadi ketegangan antara penjaga dan pasukan penyergap. Saat kejadian tersebut, ternyata si kepala sendiri berhasil kabur menggunakan lift. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika dia keluar dari lift. Ternyata dia sudah disambut baik oleh Terry yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Si kepala penjara pun tidak menyerah begitu saja. Dia menyerang Terry dengan tembakan tetapi dari belakang. Bones yang tahu akan kejadian itu dia membantu Terry saat hendak dihabisi oleh kepala penjara. Dan akhirnya kepala penjara pun dapat ditangkap oleh pasukan penyergap. Setelah semua selesai, Terry meminta Janet agar bisa membuktikan dan mengurung Pak Komisaris, agar tidak terjadi kebobrokan seperti ini lagi di masa mendatang. Janet pun lalu menjawab bahwa komisaris juga ikut ditahan bersama dengan si kepala penjara. Terry pun meminta tumpangan kepada Janet agar dia bisa cepat-cepat bertemu dengan putri kesayangannya. Tamat, ending yang cukup meng-mang-ming. Maaf saya stres. Oke lah, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa juga untuk like, share dan subscribe agar Mimin lebih semangat dalam membuat konten. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan, semua hanya hiburan semata.